kamu kalau lagi banyak pikiran, bagi-bagi ke saya, biar nggak terlalu beban mikirinnya. Aku kepikiran sama omongannya Elsa ke papa. Yang mana ya? Elsa tuh berusaha dan berjuang, Mas, untuk mama. Tapi belum ketemu titik terang. Tapi masih berusaha. Terima kasih ya, Pak Abi, untuk usahanya juga. Sebenarnya Mama seneng kan? Anak ganteng, anak ganteng, Nah anak gitu, ganteng, anak ganteng. jangan rewel kayak tadi dong. Bikin susu, mau bikin susu nggak? Mau dibikinin Miss Kiki susu nggak? Mau dibikinin Miss Kiki susu nggak biar nggak nangis lagi? Udah bangun, anak cantik. Miss Kiki, mama papa mana? Sus, mama papa kemana ya tadi Miss Kiki? Nggak lihat sayang. Mama papa. Mama papa lagi pergi ya? Ya, jadi gini, sebenarnya tuh mama papa tuh lagi pergi ke rumah Opa Surya sama Oma Sarah. Lagi nengok Oma Sarah. Soalnya tadi kan kakak sama adek lagi bobo, jadi mama sama papa tuh gak mau ngebangunin. Soalnya katanya bobonya lagi nyenyak banget gitu. Aku nggak ngambek kok sus, aku ngerti. Oh, anak pinter. Karena kalau udah gede nih pinter banget gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, Pak. Kita baru sempat datang ke sini lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Din. Askara sama Rena mana? Lagi di rumah, lagi istirahat. Tolong bikinin minum buat Abi, Al, sama Andin. Oh, untuk saya nggak perlu Bu Sarah. Saya juga harus pergi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa, mau antar ini? Maaf, ya, aku anterin sebentar ya. Bi, Ya, saya lupa mau ngucapin terima kasih karena kamu sudah nganterin saya. nggak apa-apa. Kita teman kan? Buat saya itu sesuatu hal yang wajar yang dilakuin sama teman. Saya juga mau minta maaf sama kamu, Bi. Minta maaf. Ya dengan kehadirannya Al sama Mbak Andin membuat kamu gak nyaman. Udah, kamu nggak usah pikirin itu. Lagian juga saya kan orang luar di antara kalian. Mungkin mereka mau ruangan itu hanya untuk keluarga. Makanya lebih baik saya yang keluar. Kan. Udah, kamu tenang aja. Saya nggak masalah. Aku duluan ya. Hati-hati ya, Bi. Thank you. Pak, Mbak Andin sama Al mana?
Andin sama Al lagi di kamarnya Mama. Ya udah, aku ke kamar ya. Nak, duduk bentar, Nak. Papa mau bicara sebentar sama kamu. Sini. Kenapa? Papa mau tanya sama kamu. Apa kamu sudah yakin dengan keputusan kamu mendonorkan hati kamu? Papa kenapa sih, Pak? Papa nggak yakin sama aku. Papa waktu di rumah sakit udah setuju loh, Pak. Iya. Papa bukan yang nggak yakin sama kamu, ya. Mama itu pasti bangga. Mama itu terharu sama pengorbanan kamu mendonorkan organ kamu buat Mama. Tapi Mama nggak mau kamu kenapa-napa, Nak. Maksudnya gimana, Pak? Gini. Mama kamu nggak mau kamu sakit. Mama nggak mau kamu ngalamin sesuatu yang nggak enak. Mungkin setelah operasi atau sebelum, Mama itu kepikiran sama kamu. Dan belum tentu juga badan Mama akan nerima organ hati yang kamu donorkan ini. Jadi Mama mikir kemana-mana. Mama sampai kepikiran kayak gitu, Pak. Ya, Ini kenapa lagi sih, Pak? Kenapa nggak tinggal biarin aku aja untuk donorin hati aku, Pak? Aku udah ikhlas, Pak, demi Mama. Sekarang gini deh, kalau kondisinya dibalik, aku membutuhkan hati, Mama juga pasti nggak akan mikir panjang kan untuk donorin hatinya buat aku? pasti. Ya terus? Mama itu mikirin kamu banget, Sa. Masa depan kamu. Mama itu sayang banget sama kamu. Mama nggak mau kamu ngerasain sakit. Atau ngalamin hal yang menyakitkan untuk masa depan kamu. Ini BAP saudara Jati yang masuk tadi, Pak. Semi. Itu nama samarannya, Pak. Baik, akan saya pelajari dulu. Baik, Pak. Permisi. Silakan. Ini memang agak rumit sih. Mereka bermain dengan rapi. Ya, kalau aja dulu kita nggak pernah melihat tato rantai bintang di pergelangan tangan mereka. Ya mungkin sampai sekarang mereka bisa aman aja. Dan Semi, anehnya dia kok nggak ada ya tato rantai bintang di pergelangan tangannya. Halo. Halo, selamat malam, Pak. Kami dari kepolisian, Pak. Oh iya, selamat malam. Kami tadi sudah menghubungi Pak Al, tapi tidak diangkat. Jadi, saya menghubungi Bapak. Oh ya, baik. Kami mau mengabarkan soal Jati alias Semi, Pak. Kami menemukan tato rantai bintang pada Semi. Di mananya ya? Karena Pak Al sempat ngecek dan ternyata tidak ada di pergelangan tangannya. Betul, Pak. Karena pasang tatonya di pangkal lengan kiri, dekat pundak. Oh begitu ya Pak? Kenapa bisa berbeda? Kami belum tahu, Pak. Ini baru pemeriksaan hari ini. Dan nanti akan kami tindak lanjuti temuan ini. Oh, baik Pak. Menarik menurut saya. Tapi menurut hipotesa saya, bisa benar, bisa juga salah. Bisa saja letak tato itu disesuaikan dengan kedudukan di kelompok mereka. Oh iya. Itu masuk akal sih Pak. Baik, nanti saya akan sampaikan soal ini ke Pak Al. Terima kasih. Baik, Pak. Sama-sama, Pak. Selamat malam. Selamat malam.
Kamu kalau lagi banyak pikiran, bagi-bagi ke saya. Biar nggak terlalu beban mikirinnya. Aku kepikiran sama omongannya Elsa ke papa. Yang mana ya? Elsa tuh berusaha dan berjuang, Mas, untuk mama. Ya mungkin ini salah satu, mungkin bukan salah satu ya, satu-satunya cara dia untuk meyakinkan kedua orang tuanya kalau Elsa cinta sama mereka, khususnya ke mama. Tapi gimana? Mama juga gak mau nyusahin anak-anaknya. Iya, saya tahu. Ya cuman kita lihat aja nanti, Landin. Lagi pula sekarang kan kita juga lagi nunggu donor dari rumah sakit kan. Ya. Ya paling yang bisa kita lakukan hanya berdoa. Dan semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Ya, amin. Makanya doanya jangan pernah putus ya. Siapa? Randy, saya angkat dulu ya. Ya, Ren? Ya, halo Pak. Pak, polisi menemukan tato rantai bintang di tubuhnya Semi, Pak. Di bagian mana ya? Letaknya di pangkal lengan di dekat bahu, Pak. Oke. Selama ini kan kita selalu nemuin orang yang tatonya rantai bintang itu di pergelangan tangan ya. Sekarang ada di pangkal lengan, di bahu. Iya, Pak, betul. Dan polisi menduga kalau letak tato rantai bintang ini menunjukkan kedudukan mereka di komplotan mereka, Pak. Ya bisa jadi sih, Ren. Ya mungkin tato rantai bintang yang ada di pergelangan tangan itu posisinya agak di bawah, Ren. Dan yang sekarang ada di bawah mungkin posisinya bisa jadi ada di atas. Iya, Pak, bisa jadi. Dan sekarang ini polisi sedang menelusuri tentang ini, Pak. Mungkin itu aja informasi yang saya dapatkan. Ya udah, nggak apa-apa. Terus pantau ya. Makasih banyak. Sama-sama, Pak. Ada apa, Mas? Ini Randy cerita. Katanya polisi nemuin tato bintang berantai itu di Semi tapi di bagian bahu. Semi itu orang yang kerja sama Mbak Ratu. Tapi dia sebagai mata-mata. Ini menyangkut pembicaraan yang wacana kemarin kalau Pak Abimana mau menyuntikkan dananya buat perusahaan di Malang. Lalu gimana hasilnya? Mama juga nunggu loh. Gimana, sayang? Ya sebenarnya aku udah pergi meeting, ada Elsa juga di situ. Hasil meetingnya memang Pak Abimana tidak ingin membantu dengan cara menyuntikkan dana ke perusahaan itu, Ma. Aduh, kok bisa gitu sih, No? Janjinya dulu gimana? Ya, pemikiran beliau agak berbeda, Ma. Ya, beliau mau bantu. Tapi dengan cara bukan menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Tapi mau membeli perusahaan itu, Ma. No, itu namanya bukan bantu dong. Itu namanya mau mengambil alih perusahaan kita. Merebut perusahaan kita, No. Enggak, Mama nggak setuju. Nggak bisa, No. Iya, aku udah menolak juga. Kamu kan tahu, No, ini perusahaan yang bangun almarhum papa kamu. Jerih payah dia, Mama jadi saksinya.